Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hernando Eka Pratama dari kelas 12 IPS TKJ 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah I di Damaskus. Terjadi pada masa Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101, terbentuklah gerakan penghibur dan penyempurnaan hadis oleh Gubernur Madinah. Lahirlah para imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dan Daruqutni. Proses perkembangan ilmu pengetahuan difokuskan pada gerakan ilmu agama, tarikh, dan filsafat. Peradaban Bani Umayyah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu nahwu, dan ilmu geografi. Yang kedua, pemerintahan. Departemen yang berkembang pada masa Bani Umayyah adalah perkembangan dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin, lalu dikembangkan oleh Muawiyah An-Nidam. Al-Khatmi adalah departemen pengadilan, yaitu dibagi menjadi 3 pengurus. Yang pertama, An-Nadhaf fil Madlim, mengurus 2 perkara pengadilan. Yang kedua, Al-Qadha, mengurus perkara agama. Yang ketiga, Al-Hisabah, mengurus perkara umum. Adapun yang ketiga, An-Nidam Al-Idari, adalah departemen tata usaha atau administrasi negara. Teori ini dibagi menjadi 4 badan, yaitu Ad-Dawawin, mengurus tata usaha pemerintahan, Al-Immarah ala Buldan, mengurus pembagian wilayah, Barid adalah organisasi pos, Syurtah adalah organisasi kepolisian. Adapun An-Nidam Al-Idari adalah departemen keuangan. Al-Dorid, kewajiban harus dibayar oleh warga seperti pajak istimewa. Musyarif Baitul Mal, mengurus keuangan seperti gaji pegawai, biaya tetap pembangunan, pertanian, perlengkapan, perang, dan sebagainya. Adapun An-Nidam Al-Harbi adalah departemen pertahanan, yaitu memiliki kinerja sebagai berikut. 1. Armada laut lebih ditingkatkan. Yang kedua, anggota tentara lebih banyak, mencontoh organisasi tentara Persia. Yang ketiga, tentara harus terlebih dahulu mengikuti wajib militer. Yang keempat, politik ketentaraan, yaitu politik Arab Orient. Adapun yang ketiga, kebudayaan, dan keempat, pusat peradaban. Pusat peradaban. Selama 92 tahun, Bani Umayyah mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan hingga menyebar di berbagai wilayah seperti Kufah, Basrah, Syria, Mesir, Andalusia, Cordova, Granada, dan Kairawan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Hernando Eka Pratama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang masa dinasti Umayyah I di Damaskus. Damaskus merupakan suatu kota peradaban Islam yang bukan dari Arab. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan.
Sebagai kelanjutan dari masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai tonggak peradaban umat Islam. Pada tahun 707 Masehi, di kota tersebut berdiri rumah sakit sekaligus pusat studi kedokteran pertama. Hal itu atas dukungan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Menurut sejarawan Thomas Goldstein, ada 30 rumah sakit di Damaskus sampai abad ke-13. Sebelumnya, perpustakaan publik pertama juga berdiri di Damaskus pada tahun 704 Masehi. Inisiatornya adalah Khalifah Khalid bin Yazid, yang tidak lain adalah cucu pendiri dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Di perpustakaan inilah mula-mula pusat kegiatan intelektual berlangsung. Di antaranya ada aktivitas filologi, kesastraan Arab, serta kajian-kajian ilmu hadis, fikih, kalam, dan sejarah. Masa keemasan meliputi Damaskus begitu Sultan Nuruddin berkuasa pada tahun 1154 Masehi. Pada eranya, banyak masjid, madrasah, dan pusat kesehatan publik dibangun untuk menunjukkan pencapaian peradaban Islam. Demikian pula dengan peningkatan kekuatan militer negara. Adapun aktivitas intelektual di Damaskus pada zaman itu berkembang pesat, antara lain lantaran kontribusi dari dua suku, yakni Bani Askair dan Bani Khutma. Sultan Nuruddin mendirikan pusat studi hadis pertama dari Al-Hadis di Damaskus, madrasah yang khusus bagi mazhab Al-Maliki. Al-Salahiyah juga dibina, begitu pula dengan madrasah Al-Adliyah pada tahun 1171 Masehi yang kini menjadi Arab Academy. Kotanya Ibnu Taimiyah, salah satu pemikiran yang unggul di Damaskus dalam masa keemasan Islam adalah Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Orang tuanya membawanya hijrah dari Haran ke Damaskus pada tahun 1269 Masehi. Sebab kota kelahirannya itu terdampak serbuan dari tentara Mongol. Kala itu Ibnu Taimiyah masih berusia 7 tahun. Di Damaskus, ayahnya ditunjuk menjadi kepala madrasah Sukariyah. Dia sempat mengajar di madrasah yang sama, utamanya dalam bidang ilmu hadis. Di Masjid Umayyah, Ibnu Taimiyah juga mengajar di Zawiyah. Hubungannya dengan rezim penguasa dalam masa itu kerap bermasalah. Bahkan ia pernah berstatus tahanan politik. Alhasil, ulama besar ini merasakan dinginnya penjara beberapa kali di dalam bumi. Dia tetap melanjutkan menulis karya-karyanya. Selain Ibnu Taimiyah, ada pula Ibnu Al-Shatir yang wafat pada tahun 1375 Masehi. Seorang muslim, astronom sekaligus pakar matematika. Pria kelahiran Damaskus ini pada setahun lamanya belajar di Al-Iskandar, Mesir. Karyanya yang paling dikenal adalah Ziz al-Jadid, Talik al-Arsyad, dan Nihatul al-Sul. Ibnu Al-Shatir juga meletakkan dasar-dasar teori peradaban planet-planet serta merancang berbagai instrumen untuk mendukung kajian astronomi secara presisi. Pada tahun 1337 Masehi, dia menciptakan dua alat pengukur jarak benda-benda langit atau astroglobe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberikan ketetapan iman Islam sampai akhir hayat hidup kita. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.